Pak Pendeta, kitab Filemon dalam Perjanjian Baru hanya terdiri dari 1 pasal 25 ayat. Dan isi kitab itu sulit dimengerti karena Paulus menuliskan beberapa nama dan berbicara tentang kondisi-kondisi orang-orang itu yang bersifat pribadi. Hanya Paulus yang tahu dan tidak ada penjelasan tentang itu. Sehingga ketika baca kitab Filemon sukar dimengerti maksud Paulus dan bahkan menimbulkan banyak pertanyaan terkait kondisi-kondisi yang dituliskan Paulus. Misalnya Apfia disebut saudara perempuan kita. Kita siapa? Lalu Arkhipus disebut teman seperjuangan kita. Perjuangan apa? Maksudnya teman seperjuangan atau sepelayanan. Lalu Onesimus disebutkan tentang hutang dan Paulus yang ingin membayar. Dan beberapa hampir semua ayat yang tidak dapat dipahami. Kira-kira apakah yang membuat surat Filemon ini layak dimasukkan sebagai bagian dari Alkitab? Karena dari isinya saya hampir tidak mendapati ayat yang dapat dijadikan sebagai renungan rohani. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang baik dan saya kira ada banyak orang, bukan saudara saja yang mengalami kesulitan ketika membaca surat Filemon ini. Dan kalimat saudara yang terakhir, karena dari isinya saya hampir tidak mendapati ayat yang dapat dijadikan sebagai renungan rohani. Itu bisa saja benar karena memang tidak memahami latar belakang dari surat Filemon ini. Tapi kalau kita memahami latar belakang dari surat ini, justru surat ini mengandung pesan rohani yang sangat syarat makna. Ya. Nah, itulah sebabnya kita di dalam memahami Alkitab itu kita membutuhkan pengetahuan soal latar belakang. Karena apa? Saya sering berkata bahwa kita di dalam mempelajari Alkitab itu kita mempunyai banyak gap. Ada gap waktu, ya, karena Alkitab ditulis bukan pada zaman kita, tapi zaman lampau. Ada gap tempat karena Alkitab ditulis bukan di wilayah kita, di daerah kita, tapi di daerah orang lain. Ada gap budaya karena Alkitab itu ditulis di dalam budaya tertentu dan bukan budaya kita. Ada gap bahasa karena itu ditulis dalam bahasa orang lain dan bukan bahasa kita. Nah, maka semua itu mempengaruhi pengertian atau pemahaman kita tentang sebuah ayat atau bahkan sebuah kitab, suatu surat. Nah, memang surat Filemon ini adalah surat pribadi dan seperti yang saudara bilang, kalau hanya sekedar baca saja seperti itu mungkin saudara sukar menemukan makna rohani di dalam. Tapi sekarang perhatikan baik-baik, saya akan mencoba menjelaskan surat Filemon ini dengan detail. Nanti di bagian akhir saudara akan melihat pelajaran rohani seperti apa yang bisa diterima dari surat ini. Nah, sekarang kita melihat latar belakangnya ya. Surat Filemon ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi surat itu ditulis oleh Paulus pada saat Paulus itu berada di dalam penjara, ya. Nah, itu terlihat dari mana? Dari ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Seorang hukuman. Maksudnya hukuman di sini adalah hukuman dia ada dalam penjara, ya. Lalu juga ayat yang ke-9. Dalam ayat ke-9, sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi dari sini kita bisa lihat dari dua ayat ini, Paulus menulis surat Filemon ini saat dia ada dalam penjara. Karena itulah maka surat Filemon ini dikenal juga sebagai surat-surat penjara. Surat-surat penjara adalah surat yang ditulis dari dalam penjara. Contohnya misalnya surat Filipi itu juga ditulis dari dalam penjara. Nah, surat ini ditujukan kepada seorang yang namanya Filemon, dan kelihatannya Filemon ini tinggal di Kolose, di kota Kolose. Kita dapat mengetahui hal ini karena dalam surat Kolose ada nama Arkhipus disebut, seperti juga dalam surat Filemon. Coba lihat Filemon ayat 1 dan 2.
Dari Paulus kepada Filemon yang kekasih. Jadi surat ini pada Filemon, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita. Berarti dari surat Filemon ini bukan hanya ditujukan kepada Filemon, tetapi kepada Arkhipus. Tapi nama Arkhipus itu juga muncul di surat Kolose. Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya, jikalau surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu menyebutkan nama Arkhipus, berarti pasti Arkhipus ada di Kolose. Lalu dalam surat kepada Filemon juga selain ditujukan pada Filemon, ditujukan pada Arkhipus, ya berarti Arkhipus ini juga tinggal di Kolose, maka Filemon juga itu pasti tinggal di Kolose. Jadi surat Filemon ini dari Paulus sedang ada dalam penjara, ditujukan suratnya kepada seorang namanya Filemon yang tinggalnya atau domisilinya di Kolose. Nah, Filemon ini seorang Kristen. Dan dia menjadi Kristen itu karena diinjili oleh Paulus. Paulus yang beritakan Injil pada dia, makanya dia menjadi orang percaya. Ini nampak dari ayat 19. Ya. Dalam ayat 19 dikatakan, engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri, artinya adalah bahwa Filemon ini berhutang pada Paulus. Karena pada dirimu sendiri, pada nyawamu sendiri. Berarti memang si Filemon ini itu bertobat atau menjadi percaya, menjadi seorang Kristen karena Paulus. Lalu setelah dia menjadi percaya karena Paulus, dia juga mendukung pelayanan Paulus. Itu di ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Teman sekerja ini artinya teman sekerja di ladang Tuhan. Ini sama dengan yang saudara tanya tadi, teman seperjuangan di dalam lapangan pelayanan, ya. Jadi dia menjadi seorang pendukung Paulus di dalam pelayanan, teman pelayanan. Bahkan di rumah Filemon itu ada gereja atau ada jemaat seperti rumah Priscilla, Aquila, ya. Coba ayat 1 dan 2. Dari Paulus kepada Filemon yang kekasih, dan kepada jemaat di rumahmu. Jemaat di rumahmu. Berarti si Filemon ini bukan hanya mendukung pelayanan Paulus, rekan sekerja atau sepelayanan Paulus, tapi bahkan di rumah Filemon itu ada jemaatnya, ada gerejanya, ya. Nah, Filemon ini adalah seorang tuan. Cukup kaya pasti. Dia adalah seorang tuan yang cukup kaya dan dia mempunyai banyak budak. Ingat, pada masa itu perbudakan itu masih ada. Dan itu menjadi sebuah fenomena sosial yang umum. Bahwa orang mempunyai budak. Tuan-tuan atau orang-orang kaya itu bisa membeli budak. Ada pasar budak di sana. Dan orang bisa berjualan budak. Lalu orang-orang kaya pergi dan melihat budak-budak itu dan membelinya. Nah, Filemon ini adalah seorang kaya dan dia mempunyai budak. Dan kalau seorang tuan sudah membeli seorang budak, maka budak itu menjadi milik sepenuhnya, milik sah dari seorang tuan. Dan karena itu sudah miliknya, maka dia dapat berbuat apa saja kepada budaknya sesuka-suka hatinya. Itu konteks pada waktu itu. Budak itu doulos. Bedanya meja dengan budak itu hanyalah meja tidak bernapas dan budak bernapas. Karena itu budak itu dianggap barang. Hanya bedanya barang yang bernapas. Tapi tidak lebih daripada itu. Dia adalah barang yang bisa dipergunakan sesukanya dan dia tidak punya hak atas diri sendiri. Hak atas diri sendiri itu penuh pada tuannya. Dan karenanya tuannya bisa berbuat apa saja dan tidak boleh melawan. Ya. Bahkan saudara-saudara, ada tuan-tuan yang mempunyai gundik banyak. Disimpan di asrama khusus perempuan, namanya harem. Lalu ditempatkanlah beberapa budak untuk menjaga. Tapi
tuannya khawatir kalau budak-budak ini jaga, jangan-jangan pagar makan tanaman, maka budak-budak yang menjaga harem itu dikebiri lebih dulu. Kalau sudah dikebiri itu namanya sida-sida. Jadi sida-sida itu artinya orang yang sudah dikebiri. Nah, dan karena itulah maka perlakuan terhadap budak itu terlalu tidak manusiawi dalam kacamata kita sekarang. Saya mengutip kata-kata Barclay ya. Budak bukanlah seorang pribadi, dia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat, misalnya mempekerjakan di ladang dengan dirantai atau kerja paksa di pabrik, atau dia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk, dan gada. Dia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian, atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi, ia dapat menyalibkan mereka. Jadi budak bisa disalibkan, bahaya sekali itu. Ya, nasib budak itu. Nah, karena itu tuan itu sangat menentukan nasib budaknya. Si Filemon ini adalah seorang tuan dan dia mempunyai budak. Dia tentu saja bisa melakukan hal yang paling buruk terhadap budaknya seperti kebanyakan orang. Walaupun tentu saja dia tidak melakukan karena dia sudah menjadi Kristen. Nah, salah satu budak Filemon ini namanya Onesimus. Budak Filemon ini namanya Onesimus. Dalam satu kesempatan Onesimus ini mencuri barang atau uangnya Filemon. Jadi si budak pencuri ini mengambil barang tuannya. Dan saudara tahu bahwa jikalau budak pada zaman itu, jikalau ada budak yang mencuri itu hukumannya itu berat sekali. Dia bisa dibunuh dengan cara disalibkan atau dia bisa dibakar hidup-hidup. Itu budak. Atau kalau dia ketangkap, dia tidak lari, dia mengaku, maka dia akan diberikan tanda khusus. Coba lihat komentar dari Barclay. Barclay bilang begini. Jika seorang budak melarikan diri, paling beruntung bila dia hanya akan dicap di dahinya dengan huruf F. Dari kata fugitivus yang berarti pelarian. Sedangkan nasib paling buruk adalah hukuman mati baginya. Jadi nasib buruk adalah hukuman mati. Dibakar hidup-hidup atau disalibkan. Tapi ya masih untung kalau hanya dicap huruf F. Cap pakai apa? Saudara tahu itu besi panas itu ya. Yang dari F misalnya huruf F dibakar di bara api. Kalau kita di kampung-kampung kasih cap sapi. Ibu Erni pernah lihat itu? Pernah, Ya. Pak. Misalnya saya ini Esra Soro, itu sapi itu punya saya, lalu akhirnya dicap di situ. ES. Ya, ES. Itu artinya sapinya Esra Soro. Nah ini dikasih panas huruf F, lalu jadi jalan kemana-mana F. Ya, saya kira kalau di Indonesia terapkan juga bagus. K, koruptor. Ya, jalan kemana-mana ada huruf K di situ. Nah, rupanya setelah mencuri barangnya atau uangnya si Filemon ini, Onesimus takut. Karena itu dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Nah, kita tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi setelah Onesimus itu lari, entah bagaimana ceritanya, Onesimus ini masuk penjara. Mungkin ditangkap atau bagaimana, ya. Dan ternyata pada waktu dia masuk penjara, dia ketemu dengan Paulus yang sudah terlebih dahulu ada di penjara. Perhatikan ayat 10. Mengenai anakku, ini yang ngomong di Paulus ya, mengenai anakku yang dimaksud dengan anaknya adalah Onesimus. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah, begitu Onesimus ketemu Paulus dalam penjara, lalu Paulus ini mulai memberitakan Injil kepada Onesimus. Akhirnya Onesimus menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu dia diangkat anak oleh Paulus. Paulus sangat mengasihi dia. Paulus sangat menyayangi si Onesimus ini. Perhatikan ayat 10. Mengenai anakku, Paulus menyebutnya anak, yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus, ayat 12, dia yaitu buah hatiku. Bayangkan, kalau Paulus menyebut Onesimus sebagai buah hati, sudah pasti Paulus sangat mengasihi, sangat menyayangi Onesimus. Nah, pada saat itu Paulus ada dalam penjara,
ada satu orang rekan pelayanan yang menemani Paulus, namanya adalah Epafras. Epafras sudah membantu Paulus. Karena Epafras sudah membantu Paulus, setelah Onesimus itu menjadi percaya, maka bersama dengan Epafras, Onesimus melayani dan membantu Paulus di dalam penjara. Itu ayat 11-13. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, karena dia pencuri. Tapi sekarang sangat berguna bagiku, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, tadi saya sudah bilang ya, seorang budak itu hak milik 100% dari tuannya. Sekarang Onesimus sudah melayani Paulus dalam penjara. Tapi Paulus sadar bahwa bukan dia yang memiliki Onesimus. Hak kepemilikan Onesimus itu ada pada Paulus. Kalau hak kepemilikan untuk Onesimus ada pada Filemon, bagaimana Paulus bisa mempergunakan tenaga dan pelayanan Onesimus demi dirinya sendiri? Karena itulah Paulus merasa tidak nyaman. Tidak. Tanpa persetujuan Filemon, Paulus tidak mau menggunakan tenaga dan pelayanan Onesimus bagi dirinya sendiri, biarpun itu untuk pekerjaan Tuhan. Ayat 13-14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya, juga Paulus tahu bahwa Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon karena mencuri. Dan dia tidak mau masalah Filemon dan Onesimus ini didiamkan begitu saja. Itulah sebabnya Paulus mau supaya masalah Onesimus dan Filemon itu harus dibereskan. Si Onesimus harus kembali kepada Filemon untuk membereskan masalah itu. Perhatikan ayat 12. Dia ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Jadi si Paulus itu menyuruh menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Dan pada waktu Paulus menyuruh Onesimus kembali ke Filemon, itu Paulus jelas sedih. Kalau kita lihat terjemahan dari Contemporary English Version, dibilang begini, sending Onesimus back to you makes me very sad. Mengirimkan Onesimus kembali kepadaku membuat sangat sedih. Atau di dalam God's Word dibilang, this is like sending you a part of myself. Ya, ini mengirimkan kembali kepadamu itu sama dengan mengirimkan sebagian dari diriku. Paulus bahkan meminta kepada Filemon untuk tidak lagi anggap Onesimus sebagai budak, tapi anggap dia sebagai saudara. Itu ayat 15-16. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Tapi saudara, Onesimus ini masih takut. Kalau dia pulang dan ternyata Filemon tidak mau menerima dia, jangan-jangan bahaya besar bagi dirinya. Untuk menguatkan itu, maka Paulus menyuruh si Onesimus pulang kepada Filemon, tapi dengan membawa sepucuk surat dari Paulus, supaya menjamin keamanan dan penerimaan kembali Filemon kepada Onesimus ini. Makanya Paulus menulis surat, lalu menyuruh Onesimus antar surat itu sendiri kepada Filemon. Dan surat itulah yang kita punyai sekarang, yaitu surat Filemon. Nah, saudara-saudara, kalau sudah ceritanya saudara mengerti seperti ini, nanti coba saudara baca sendiri surat Filemon. Setelah saya cerita latar belakangnya, begitu saudara baca surat Filemon 25 ayat itu, pikiran saudara akan terbuka dan saudara bisa mengerti setiap ayat di situ.
oh ini masalahnya apa, ini maksudnya apa. Ya. Dan kalau kita sudah memahami semua itu, maka jelas bahwa kita mempunyai banyak hal yang bisa diteladani untuk menjadi pelajaran rohani bagi kita dari surat ini. Kita bisa melihat misalnya dari Filemon saja. Filemon ini seorang tuan, dia dicuri barangnya oleh budaknya, lalu pergi, lalu rekan pelayanannya atau orang yang memberitakan Injil pada dia, yakni Paulus, itu menulis surat kepada dia, minta dia terima kembali si budak. Terima lagi bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara. Ya. Nah, di dalam surat ini tidak dijelaskan apakah si Filemon menerima kembali Onesimus atau tidak. Tidak dijelaskan di sana. Tapi hampir semua penafsir sepakat bahwa Filemon mengabulkan permohonan Paulus, yaitu menerima kembali Onesimus. Dari mana atau dasar apa menafsir demikian? Karena dalam kesempatan yang lain, Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Kolose, surat Kolose. Dan menariknya, pada surat Kolose, ingat tadi saya bilang ya, bahwa si Filemon tinggal di Kolose. Dan ada jemaat di rumah dia. Jadi besar kemungkinan jemaat Kolose itu ya jemaat yang berbakti di rumahnya Filemon. Sekarang Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose. Perhatikan Kolose 4 ayat 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang di antaramu. Nah, Onesimus seorang di antaramu. Di antara siapa? Di antara jemaat Kolose. Itu berarti tidak mungkin ada kalimat seperti ini kalau Filemon tidak menerima kembali Onesimus. Filemon pasti telah menerima kembali Onesimus, dan akhirnya si Onesimus juga terlibat di dalam pelayanan karena dia adalah sudah menjadi orang percaya, dan karenanya pada waktu menulis surat untuk jemaat Kolose, nama Onesimus itu bisa muncul di sana. Ya, ada keterangan dari Barclay bahwa dalam suratnya Ignatius ini seorang bapak gereja. Ignatius itu kira-kira hidup, ada surat Ignatius itu ada kira-kira 50 tahun setelah surat Filemon. Nah, Ignatius dalam surat itu menyebutkan bahwa Onesimus itu adalah seorang bishop atau uskup di kota Efesus. Dan tradisi juga mengatakan bahwa si Onesimus ini lalu mati syahid dalam pemerintahan Kaisar Romawi, Kaisar Domitian. Kalau ini benar, maka kita bisa lihat bahwa pengampunan yang diberikan oleh Filemon kepada Onesimus itu bukan hanya membawa manfaat bagi Paulus, bukan hanya membawa manfaat bagi Onesimus sendiri, bukan membawa manfaat bagi Filemon sendiri, tapi justru lebih hebat daripada itu, membawa manfaat bagi gereja Tuhan, karena muncul seorang uskup atau bishop Efesus, yakni Onesimus sendiri. Ya, itu luar biasa. Maka apa yang kita bisa pelajari dari Filemon? Kita bisa belajar pentingnya mengampuni orang lain. Dalam hidup kita ada banyak Onesimus yang sudah merugikan kita. Ada banyak Onesimus yang mestinya layak kita habisi. Tapi belajar dari Filemon, kita belajar untuk mengampuni Onesimus yang ada di hidup kita. Kita juga bisa belajar dari Onesimus. Kenapa? Karena dia itu berani kembali. Bayangkan kalau dia kembali dan ternyata Filemon tidak menerima, mengabulkan permohonan Paulus. Itu sama dengan bunuh diri. Saya kutip kata-kata dari Lightfoot. Lightfoot mengatakan begini. Dengan kembali, dia menempatkan diri sendiri sepenuhnya pada belas kasihan dari tuannya yang kepadanya dia telah berbuat salah. Hukum Romawi lebih kejam dari hukum Athena. Secara praktis, tidak memberi batas pada kuasa seorang tuan atas budaknya. Pilihan antara hidup dan mati sepenuhnya ada pada tangan sang tuan. Dan budak-budak secara terus-menerus disalibkan untuk pelanggaran yang jauh lebih ringan dari ini. Seorang pencuri dan pelarian tidak mempunyai hak untuk pengampunan. Jadi saudara, bayangkan kalau hukumnya seperti itu. Seandainya Onesimus ketemu Filemon dan Filemon tidak mau terima permohonan Paulus, maka Onesimus itu sama dengan pergi menyerahkan nyawanya. Tapi Onesimus tetap pergi. Hutang memang harus tetap diselesaikan. Ya,
kesalahan masa lalu tetap harus dibereskan. Dia jelas berhutang, memang nanti dia bayar utang, tapi yang bayar itu adalah Paulus. Paulus bilang, aku menjamin. Memang bukan Onesimus yang bayar, Paulus yang bayar, tapi itu menunjukkan bahwa yang namanya hutang harus bayar. Ada banyak orang ya setelah percaya Yesus lupa hutang, tapi ternyata di sini tidak, ya. Nah, karena itulah Onesimus adalah, kita bisa belajar dari Onesimus, seorang yang berani menghadapi masa lalu. Ya, kebanyakan kita lari dari masa lalu dan tidak punya keberanian untuk membereskan masa lalu kita yang mempengaruhi hidup pada masa kini dan masa depan. Tapi Onesimus memberi teladan untuk menghadapi masa lalu, membereskan masa lalu. Seandainya dia tidak pergi, dia tidak akan berguna bagi kerajaan Allah. Ya. Tapi di sini juga kita bisa belajar teladan Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu sudah dalam penjara saja, masih tetap mau memikirkan pelayanan. Itu luar biasa itu. Ya. Tapi lebih daripada itu, Paulus tahu dia punya dua kenalan. Dia sangat mengasihi Filemon, dia juga mengasihi Onesimus. Tapi dua orang yang dia kasih ini bertikai. Bagaimana cara Paulus? Dia berusaha bikin surat, supaya apa? Supaya terjadi perdamaian. Dengan kata lain, Paulus sedang berusaha untuk membawa damai. Kebanyakan kita bagaimana? Kalau ada dua orang bertikai, kita ke sini kita ngomong jelek yang sana, datang ke sini ngomong lagi, kita tusuk sana tusuk sini, akhirnya dua orang yang bertikai, tambah panas. Nah, seharusnya kita belajar dari Paulus. Jikalau ada dua anak Tuhan bertikai, hadirlah sebagai pembawa damai. Hadirlah sebagai orang yang menyatukan daripada yang memisahkan atau merusak kasih yang ada, ya. Nah, lalu kalau kita lihat, boleh kita tambah ini ya, Filipi 1 dan 2, Filemon 1 dan 2 itu ya. Dari Paulus kepada Filemon. Ini mestinya urusan pribadi Filemon. Tapi ditambah kepada Apfia, tetap ayatnya. Kepada Apfia, saudara perempuan kita, itu dikatakan Apfia itu ada penafsiran bahwa mungkin itu istri dari Filemon. Arkipus itu mungkin anak dari Filemon. Dan seluruh jemaat di rumahmu. Maksudnya apa ini? Ini urusan pribadi. Kenapa dibawa menjadi masalah jemaat? Paulus tahu bahwa jikalau ada dua orang jemaat yang bermasalah, itu bisa bikin rusak satu jemaat, satu gereja. Itulah sebabnya, biarpun ini hanya masalah pribadi Filemon yang Onesimus, itu harus dibereskan. Supaya apa? Supaya gereja itu bisa diselamatkan. Jadi, kita bisa bicara lebih banyak lagi. Bisa bicara tentang prinsip pengampunan. Ya, karena itulah saya kira memang di sini surat Filemon ini sangat membawa manfaat rohani bagi kita. Itu baru bisa kita tarik pelajaran itu kalau ngerti latar belakangnya. Ya, karena itulah maka saudara-saudara yang mempunyai Onesimus dalam hidup, nah, tolong dibereskan, tolong diselesaikan. Kalau saudara sebagai Onesimus, jangan lari. Ya, kalau saudara sebagai Onesimus yang pernah bikin masalah dengan orang lain di masa lalu, kalau dia belum almarhum, cari dan selesaikan, cari dan berdamai. Yang punya hutang-hutang yang belum bayar ini cari. Ya, saudara yang cari, jangan saudara yang lari. Ya, kalaupun saudara berhutang sama orang, itu orang sudah lari, saudara yang kejar dia. Kejar dia. Kenapa kejar? Ingin bayar hutang. Luar biasa. Ya. Nah, kalau ada orang-orang bertikai, saudara berperan sebagai Paulus untuk bisa menyatukan mereka. Ya.